Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di perbincangan kita pada sore hari ini. Sekarang kita akan bahas tentang penerapan environmental management system. Mungkin share screen-nya bisa dimulai dulu. Nah, kita hari ini membahas tentang penerapan environmental management system pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Embea Sekar, NIM F031943, saya mahasiswa akuntansi dari Universitas 11 Maret. Next. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita membahas dulu nih latar belakang kenapa kita membahas tentang environmental management system. Jadi, seperti yang kita tahu, salah satu dampak dari perkembangan iptek di era globalisasi ini adalah berkembangnya bidang perindustrian. Hal tersebut dapat kita lihat dengan semakin banyaknya industri dan atau perusahaan yang didirikan, baik skala kecil, menengah, hingga skala besar. Nah, Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian pada tahun 2019 itu menyebutkan bahwa terdapat 284.501 perusahaan industri kecil dan terdapat 3.220.563 perusahaan industri mikro. Nah, meningkatnya pertumbuhan industri tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat. Antara lain, semakin luas lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat diturunkan dan meningkatkan perekonomian sekitar. Nah, perkembangan sektor industri ini juga berdampak pada pemakaian sumber daya alam yang ada. Ketika perindustrian itu mengeksploitasi, mengekstraksi, serta mentransformasikan sumber daya alam yang ada menjadi suatu produk, bila hal ini terus-menerus dilakukan tanpa adanya upaya pelestarian, maka hal tersebut memungkinkan terjadinya degradasi terhadap sumber daya alam yang kita gunakan. Selain itu, hasil akhir dari suatu proses produksi suatu industri itu akan menghasilkan limbah. Nah, secara umum limbah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Nah, limbah hasil proses bila dibiarkan dibuang ke lingkungan, maka akan meningkatkan kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, dengan munculnya persoalan ini mengenai lingkungan, akibat kegiatan perindustrian tersebut, maka kita itu sangat perlu dilakukan yang namanya pengelolaan lingkungan agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat dihindari dan dihilangkan. Sehingga lingkungan beserta komponen-komponen di dalamnya itu tetap dalam keadaan yang baik dan sesuai dengan peruntukannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan industri untuk mendukung upaya pengelolaan lingkungan adalah dengan menerapkan standar ISO 14001. Nah, standar ISO 14001 adalah dokumen spesifikasi persyaratan sistem manajemen lingkungan. Dokumen ini sendiri itu berisi unsur-unsur yang harus dipenuhi perusahaan bila ingin menetapkan sistem manajemen menurut ISO 14001. Nah, unsur-unsur yang dirinci pada standar tersebut harus ditetapkan, didokumentasikan, dan dilaksanakan sehingga lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan akan memberikan sertifikat kepada perusahaan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa perusahaan tersebut telah menetapkan manajemen lingkungan yang baik. Nah, sekarang di sini kita ambil contoh PT Indofood Sukses Makmur adalah salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Perusahaan ini pun merupakan salah satu perusahaan yang berkomitmen penuh terhadap pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, kita sekarang akan membahas tentang environmental management system pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Next. Oke, sebelum kita masuk, kita bahas dulu nih tentang profil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini, atau yang lebih kita kenal dengan nama Indofood, merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur.
Nah, perusahaan ini telah mengekspor bahan makanannya di berbagai benua seperti Eropa, Afrika, Asia, Australia, dan bahkan Amerika. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan yang total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Nah, PT Indofood ini juga mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen, yaitu produk konsumen bermerek, bogasari, agrobisnis, distribusi, serta budidaya dan pengelolaan sayuran. PT Indofood Sukses Makmur mencakup produk susu, makanan ringan, biskuit, bumbu penyedap makanan, minuman, serta makanan khusus dan bernutrisi. Nah, bisnis bogasarinya terdiri dari produk tepung gandum dan pasta. Beberapa merek utama bogasarinya adalah Cakra Kembar dan Segitiga Biru. Segmen agrobisnis yang mencakup budidaya minyak kelapa sawit dan penggilingan serta proses minyak goreng, margarin, dan mentega bermerek. Itu tadi profil dari PT Indofood. Bisa next. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan kita, yaitu penerapan Environmental Management System pada PT Indofood. Itu ada apa aja sih? Nah, itu kita bahas di sini. Next slide-nya. Oke, yang pertama itu ada kebijakan K3L. K3L adalah keselamatan kesehatan kerja. Terus yang L-nya itu lingkungan. Nah, PT Indofood ini memiliki komitmen untuk mengelola setiap aktivitas dan proses kerja guna mencapai visi dan misi perusahaan dengan selalu mengedepankan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan. Kebijakan terhadap K3L yang ditetapkan oleh PT Indofood ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada memenuhi peraturan perundang-undangan serta persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3 dan lingkungan. Yang kedua, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan melalui upaya perbaikan serta tinjauan kinerja K3 dan lingkungan yang berkesinambungan dengan turut mempertimbangkan perkembangan dalam teknologi, peraturan dan kebutuhan perusahaan sehingga diperoleh kinerja yang optimal. Yang ketiga, melakukan penghematan sumber daya alam. Keempat, mendorong peningkatan kesadaran dan kompetensi seluruh pekerja di bidang K3 dan lingkungan. Kemudian yang terakhir, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Next. Nah, ini sesuai dengan yang kita dibahas awal tadi, kalau perusahaan itu kan pasti menimbulkan limbah juga. Nah, di sini mereka juga melaksanakan pengolahan limbah cair. Sesuai dengan komitmen PT Indofood Sukses Makmur, untuk melakukan upaya perlindungan terhadap lingkungan, maka salah satu hal yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur adalah dengan melakukan pengolahan terhadap limbah cair yang bersumber dari proses produksinya, di mana proses pengolahan air limbah tersebut diolah melalui beberapa tahap, sehingga dihasilkan air yang tetap dalam kondisi yang baik, yang tidak mencemari lingkungan dan sudah mendapatkan sertifikat halal. Alur proses pengolahan air limbah yang dilaksanakan oleh PT Indofood itu ada beberapa macam cara. Ini di sini yang saya tampilkan ada 11. Itu bakal saya jelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada trapping. Nah, trapping itu merupakan proses untuk memisahkan antara limbah padat yang terlarut dalam limbah cair. Kemudian yang kedua ada ekualisasi, itu merupakan proses untuk menyeragamkan dan menstabilkan kondisi limbah cair yang akan diolah. Yang ketiga ada WSP, itu merupakan proses untuk menurunkan COD dan BOD air limbah influen hingga tingkat 20% sampai 30% dari COD dan BOD influen. Yang keempat ada aerasi. Aerasi ini merupakan tahapan untuk memasukkan oksigen dari udara bebas ke dalam air dengan menggunakan mesin oksigen injektor yang bertujuan untuk mendegradasikan sisa polutan secara aerob sehingga dapat terjadi penurunan COD dan BOD sebanyak 30%. Yang kelima kita ada sedimentasi, itu merupakan proses untuk mengendapkan padatan terupsensi yang terikut dalam proses aerasi tadi.
Kemudian ada kontrol, itu untuk menguji apakah air limbah sudah memenuhi syarat untuk kehidupan atau tidak dengan cara melihara ikan di dalamnya. Yang ketujuh ada koagulasi 1, merupakan proses untuk menggumpalkan padatan tersuspensi dengan bantuan tawas. Kemudian ada koagulasi 2, ini merupakan proses untuk menggumpalkan padatan tersuspensi dengan bantuan tawas. Ini hampir sama dengan yang koagulasi 1. Selanjutnya ada klorinasi, itu merupakan proses untuk membunuh mikroba yang mungkin ada dalam air limbah dengan menggunakan kaporit cair. Yang ke-10 ada filtrasi, merupakan proses untuk menyaring sisa-sisa endapan yang masih terikut dalam air yang telah diklorinasi dengan menggunakan sand filter. Yang terakhir ada penampung. Ini merupakan tahapan untuk menampung hasil akhir proses pengolahan limbah cair. Nah, itu tadi tahapan-tahapan yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur dalam mengolah limbah cairnya. Next. Kemudian di sini ada pengolahan limbah B3. Jadi selain mengolah limbah cair, PT Indofood ini juga mengolah limbah B3-nya. Pengolahan limbah B3 di PT Indofood ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Nah, ini ada alur dari limbah B3 yang akan saya jelaskan. Itu yang pertama, melakukan identifikasi limbah B3. Kemudian membuat tempat pembuangan, selanjutnya melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup mengenai rencana pengelolaan limbah B3. Dan untuk mendapatkan izin melakukan pengelolaan B3 dan mendapatkan izin melakukan pengolahan limbah B3 di tempat kerja. Setelah itu, setelah kita mendapatkan izin dari Dinas Lingkungan Hidup, maka perusahaan baru boleh melaksanakan pengelolaan limbah B3. Yang terakhir, memilih dan merekrut petugas khusus untuk mengolah limbah B3. Next. Nah, selanjutnya di sini juga ada program-program pengelolaan lingkungan. Nah, PT Indofood Sukses Makmur ini melaksanakan berbagai program pengelolaan lingkungan yang diantaranya itu yang pertama ada praktik perkebunan yang berkelanjutan. Nah, melalui grup agribisnisnya, perseroan ini terlibat aktif dalam produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Perusahaan menjalankan dan menerapkan standar tertinggi dalam praktik industri yang berkelanjutan. PT Indofood pun memiliki komitmen untuk mendapatkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO dan Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO untuk seluruh area perkebunan dan pabrik pengolahan yang dimiliki di tahun 2019. Nah, PT Indofood ini telah menetapkan zero burning policy dalam rangka mengurangi jejak karbon, serta memelihara kawasan bernilai konservasi tinggi sesuai dengan persyaratan RSPO dan ISPO. PT Indofood juga saat ini sedang mengurangi pemakaian paraquat secara bertahap sejalan dengan upaya untuk mencari bahan herbisida alternatif dan mengambil manfaat dari produk-produk yang mengandung potasium tinggi untuk menggantikan pupuk kimia. Kemudian yang kedua ada proper. Nah, guna untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan baik, PT Indofood ini secara sukarela melakukan penilaian mandiri atas program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan atau yang kita sebut sebagai proper, yang sejalan dengan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penilaian mandiri ini meliputi aspek yang terkait dengan dokumentasi, perizinan lingkungan, pengendalian polusi air dan udara, pengelolaan limbah berbahaya, serta pengawasan berbagai parameter lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian program yang ketiga ada pengelolaan energi. Nah, PT Indofood ini terus mengembangkan sistem pengelolaan energi melalui implementasi program efisiensi energi dan alternatif energi yang terbarukan. Di sepanjang tahun 2019, sebagai inisiatif pengelolaan energi seperti pembangunan atap kaca dan konversi ke lampu LED,
berhasil mengurangi pemakaian energi. Kemudian program yang keempat itu pengelolaan air. PT Indofood ini sepenuhnya berkomitmen meningkatkan kemampuan di bidang pengelolaan dan utilisasi air. Hal ini meliputi pengambilan dan pembuangan air secara bertanggung jawab, pemanfaatan air secara efisien di seluruh unit usahanya, serta implementasi sistem clean in place untuk pencucian peralatan. Program yang kelima ada pengelolaan limbah. Seperti yang kita tahu tadi, mereka mengolah limbah cair dan juga limbah B3. Nah, PT Indofood ini juga bekerja sama dengan industri-industri lain untuk membentuk Packaging and Recycle Alliance for Indonesia Sustainable Environment, atau yang bisa disebut sebagai PRICE. Sebuah koalisi untuk melaksanakan dan mengidentifikasi solusi-solusi praktis bagi pengelolaan limbah perkotaan. PRICE ini menyelenggarakan diskusi rutin, dialog, dan sesi berbagi informasi yang didukung oleh para anggota yang terdiri dari akademisi dan praktisi industri, hingga wakil-wakil pemerintah dan organisasi swadaya masyarakat. Kemudian untuk program yang terakhir yaitu inisiatif kemasan yang bertanggung jawab. Jadi seluruh produk Indofood ini dikemas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa kita sebut sebagai BPOM. Nah, sebagai produsen, PT Indofood ini sebagai produsen produk makanan yang bertanggung jawab, PT Indofood senantiasa mencari alternatif kemasan produk yang ramah lingkungan. Next. Nah, itu tadi berbagai macam penerapan environment management system pada PT Indofood. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa PT Indofood Sukses Makmur ini sendiri sudah melakukan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di tempat kerja yang baik gitu. Nah, mengenai kebijakan K3L dapat disimpulkan juga kalau PT Indofood Sukses Makmur ini sudah menetapkan kebijakan K3L beserta program-program pemeliharaan lingkungan dengan baik sesuai dengan standarnya. Begitu pembahasan kita hari ini, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silahkan yang ingin bertanya. Halo Mbak Emil, selamat sore. Saya Elvira, izin bertanya. Tadi kan sempat disinggung soal ISO 14001. Nah, mungkin bisa dijelasin lagi Kak tentang lebih jelasnya mengenai ISO itu bagaimana dan apakah PT Indofood Sukses Makmur ini sudah melaksanakan atau sudah sesuai dengan ISO 14001 tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Elvira atas pertanyaannya. Jadi di sini saya akan jelaskan kembali tentang ISO 14001 itu apa. Jadi ISO 14001 itu merupakan standar internasional yang diterbitkan oleh International Organization of Standardization atau ISO tentang manajemen lingkungan. Penerapan standar ini bersifat sukarela. Awal kemunculan standar ini merupakan perkembangan aspek manajemen mutu yang tidak hanya aspek teknis atau ekonomis saja. Jadi ISO 14001 ini pertama kali terbit pada 1996 untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, hal ini tuh sejalan dengan target dari organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kemudian di tahun 2004, standar ini mengalami revisi untuk pertama kalinya. Perubahan tersebut untuk mendukung sistem manajemen agar terintegrasi dan sejalan dengan ISO 9001 tahun 2008 tentang sistem manajemen mutu.
Nah, jadi tujuan dari ISO 14001 sendiri itu apa? Jadi tujuannya itu untuk melakukan pendekatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Nah, upaya pengelolaannya diseragamkan pada lingkup internasional. Kemudian membantu organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kemampuannya dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya, mendukung kegiatan ekonomi dan industri dengan memberikan kemampuan dan fasilitas terkait, sehingga dapat meminimalisir rintangan dalam perusahaan. Nah, agar tujuan-tujuan tersebut itu bisa tercapai, biasanya dibentuk Strategic Advisory Group on the Environment, kemudian Komisi Teknis TC 207 pada tahun 1993 yang dibentuk oleh ISO. Nah, komisi tersebut itu terdiri dari beberapa negara yang bertanggung jawab atas tugas merumuskan konsep standar bertaraf internasional di bidang lingkungan. Nah, untuk pembagian tugas masing-masing di negara itu beda-beda. Seperti subkomisi yang bertanggung jawab pada sistem pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam itu di negara yang berbeda. Kemudian ada juga subkomisi yang bertanggung jawab atas audit lingkungan, ada juga subkomisi yang bertanggung jawab atas label lingkungan, kemudian subkomisi yang bertanggung jawab pada evaluasi kinerja lingkungan, dan yang terakhir ada subkomisi yang menangani analisis daur hidup. Nah, untuk penerapannya sendiri di perusahaan itu bagaimana sih? Jadi penerapan ISO 14001 di perusahaan itu dengan merencanakan pengendalian terhadap seluruh aktivitas perusahaan yang berpotensi merugikan lingkungan. Perusahaan atau organisasi itu juga wajib untuk memahami seluruh aturan dan hukum mengenai lingkungan. Nah, diterapkannya ISO 14001 tahun 2015 ini harus disertai dengan komitmen dan dari manajemen perusahaan. Selain itu, pengembangan wawasan tentang lingkungan hidup pada setiap karyawan itu juga penting untuk pelestarian hidup. Ada juga, sebenarnya itu ada beberapa tahap. Nah, untuk tahap-tahapnya itu ada 4. Yang pertama itu tahap perencanaan perubahan, kemudian tahapan pelaksanaan, yang ketiga tahapan pemantauan, dan tahapan tidak lanjut. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi, apakah PT Indofood Sukses Makmur itu sudah menerapkan ISO 14001? Itu jawabannya sudah. Jadi PT Indofood ini sudah menerapkan ISO 14001 2015. Hal ini tuh bisa ditunjukkan dengan diperolehnya PT Indofood yang telah meraih sertifikat ISO 14001 pada beberapa unit operasionalnya, yaitu pada grup Bogasari dan CPB, atau di CPB ini meliputi divisi seperti mie instan, dairy, nutrisi, dan makanan khusus, serta kemasan. Begitu. Mungkin ada tanggapan dari Elvira? Sudah cukup. Sudah cukup kan? Terima kasih. Kembali. Sekian dulu pembahasan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung dan sudah mau mendengarkan tentang pembahasan kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat sore.